Selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Maria yang memberi saya kesempatan malam ini berbagi kebenaran firman Tuhan. Saya ingin kita sama-sama belajar dari doa Tuhan Yesus. Dari Yohanes pasal yang ke-17. Mohon doa Yohanes firman pasal dulu, 17, ya. Doa firman, Bu. Oh, doa firman, ya. Ya, lupa. Mari sama-sama. Ya, kita berdoa dulu ya. Ya, Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, terjemahkan lebih dari yang mampu hamba-Mu sampaikan malam hari ini. Biar rahasia firman terbuka untuk setiap pribadi yang ada. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan sama-sama belajar dari doa Tuhan Yesus malam hari ini. Dari Yohanes pasal yang ke-17. Satu ayat saja, ayatnya yang ke-9. Yohanes pasal 17, ayatnya yang ke-9. Ya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Bapak Ibu saudara sekalian, ayat ini adalah salah satu doa Tuhan Yesus yang paling lengkap yang dicatat dalam kitab Injil. Sebelumnya Tuhan Yesus mengambil cawan penderitaan dan pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus lebih dahulu berdoa dan berdoa untuk murid-muridnya. Nah, isi dan makna doa Tuhan Yesus yang ditujukan bagi murid-muridnya termasuk bagi kita sebagai orang percaya. Malam ini kita akan belajar 4 hal saja ya. Yang pertama, Tuhan Yesus berdoa agar kita dipelihara dalam namanya. Ayat yang ke-11 berkata, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti kita. Ya, Tuhan berdoa supaya kita dipelihara dalam namanya. Hidup di dunia makin lama, makin sulit, makin menakutkan. Tetapi firman Tuhan berkata, meskipun Tuhan itu tidak ada lagi di dalam dunia seperti waktu bersama-sama dengan murid-muridnya, tetapi Tuhan berkata, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah Engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Sebagaimana Tuhan Yesus menjaga, memelihara murid-muridnya, demikianlah kita hidup dalam pemeliharaan, penjagaan, dan perlindungan Bapa Surgawi. Jika Tuhan Yesus sendiri berdoa kepada Bapanya untuk pemeliharaan hidup kita, masihkah kita perlu mengkhawatirkan segala sesuatu dalam hidup ini? Perlindungan Tuhan itu sempurna. Untuk kebutuhan jasmani firman Tuhan berkata, seperti pengakuan Paulus, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan melindungi kita dengan kepak sayapnya. Ya, ada malaikat-malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling kehidupan kita. Jadi perlindungan Tuhan itu sempurna. Kita tidak perlu takut dalam menjalani kehidupan ini, karena bersama dengan Tuhan kita menikmati hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, Tuhan Yesus berdoa agar Bapa melindungi kita dari yang jahat. Ayat 15 berkata, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu tahu bahwa dunia akan membenci kita, akan menganiaya kita sebagai murid-muridnya.
Tapi Tuhan tidak minta agar Bapa mengambil kita dari dunia ini. Artinya, kita sebagai murid-murid Kristus akan tetap diizinkan untuk mengalami penderitaan. Tetapi percayalah bahwa perlindungan Bapa akan dinyatakan kepada kita. Dan yang diizinkan Tuhan Yesus tidak akan melebihi kekuatan kita. Ujian dimaksudkan untuk makin memurnikan kualitas iman kita. Kalau pencobaan itu tujuannya untuk menghancurkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Perhatikan ayat selanjutnya dikatakan sebab Allah itu setia. Dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat-ayat ini luar biasa. Meskipun kita diizinkan mengalami pencobaan-pencobaan, tapi yakin tidak lebih dari kekuatan kita. Sebab Allah itu setia. Dan karena itu dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Kalau kemampuan kita untuk mengangkat 25 kilo, tidak mungkin diizinkan sampai 50 kilo. Yang akan membuat kita roboh dan tidak bisa bangkit lagi. Dan dikatakan pada waktu kita dicobai, diizinkan mengalami pencobaan, Alkitab berkata, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Apa yang diizinkan Tuhan bukan tanpa maksud. Meskipun tidak semua yang diizinkan Tuhan itu menyenangkan daging kita. Kadang sakit untuk daging kita. Tetapi dikatakan kalau kita datang kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, Tuhan akan memberi kita jalan keluar. Ada solusi, ada pertolongan. Tuhan buka jalan sehingga kita dapat menanggungnya. Setelah kita dapat menanggungnya, kita punya pengalaman. Setelah kita punya pengalaman, kita bisa membagikan pengalaman itu kepada orang lain. Sehingga kita bisa menjadi saksi yang mantap. Kalau hanya dari kata orang, bukan kita yang ngalami, kurang mantap. Tapi kalau kita yang mengalami, itu akan menjadi berkat ya bagi orang yang mendengarnya. Nah, perhatikan ada ujian, ada pencobaan yang diizinkan datang dalam hidup kita. Tapi sekali lagi apapun bentuknya, Tuhan sudah mengukurnya untuk kita dan yakinlah tidak akan lebih dari kekuatan kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus berdoa agar kita dikuduskan dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat yang ke-17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di tengah-tengah zaman yang bengkok seperti sekarang ini memang bukan perkara yang mudah. Sangat sulit untuk tetap menjaga hidup kita tetap bersih di saat semua dosa dengan segala keinginannya berseliweran di sekitar kehidupan kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berdoa agar kita dikuduskan oleh firman kebenaran. Artinya, hanya dengan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa hidup kudus di hadapannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, membaca firman Tuhan dengan disiplin itu bagus. Mendengar firman Tuhan itu bagus. Tapi kalau kita punya kemampuan memindahkan firman dari Alkitab ke dalam hati kita, itu akan menjadi pertolongan pada masa-masa kesukaran. Firman itu harus tertanam, terukir di hati kita. Seperti Yeremia berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan dan kesukaan hatiku. Pertanyaannya, malam ini kalau kita bertemu dengan perkataan-perkataan Tuhan lewat firman Tuhan, apakah kita menikmatinya? Atau kita mendengar sepintas selalu saja, asal pokok sudah dengar, ya, ngerti, tidak ngerti, ya,
nggak tahu, pokoknya sudah dengar. Lalu dikatakan bukan hanya menikmati, firman-Mu itu menjadi kegirangan dan kesukaan hatiku. Berita dunia dan berita dari sorga itu berbeda. Berita dari dunia itu mengerikan, ya. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di televisi kejahatan manusia ya, yang luar biasa, mengerikan sekali. Membunuh orang seperti biasa saja, ya. Memperdaya anak yang masih remaja sepertinya sudah biasa saja, ya. Manusia zaman sekarang ini seperti sudah kehilangan akal sehatnya. Tetapi berita firman Tuhan itu luar biasa. Berita firman Tuhan itu meneduhkan hati kita. Tidak membuat kita gelisah. Bahkan kalau kita gelisah, firman itu bisa menjadi penghiburan dan kekuatan. Firman Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu. Ya, tidak usah gelisah, ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, ada pertolongan. Kalau ada Tuhan, ada jalan keluar. Kalau ada Tuhan dan bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu ajaib. Biar firman Tuhan tidak hanya sekedar kita dengar, kita baca saja. Tetapi firman itu pindah dari Alkitab ke dalam hati kita. Karena firman yang pindah dari Alkitab ke dalam hati kita akan menjadi pertolongan pada masa-masa kesukaran. Ketika setan panah pikiran kita dengan kekhawatiran, kalau hati ini limpah dengan firman, maka firman juga yang keluar. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kamu. Ketika kita berada di bahaya, berada dalam bahaya di jalan, kalau hati kita limpah firman, firman juga yang akan keluar dengan berkata, berseru kepadaku pada masa kesesakan, aku akan meluputkan dikau dan engkau akan memuliakan aku. Ya. Kemudian yang keempat, Tuhan Yesus berdoa agar kita menjadi satu. Ayat 21 berkata, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, harus diakui ya, bahwa kita ini banyak ragam dan banyak perbedaan. Tetapi perbedaan bukanlah alasan untuk kita tidak memiliki kesatuan di dalam Kristus. Makna kesatuan dalam doa Tuhan Yesus ini jelas. Bukan soal bagaimana menjadi satu dalam organisasi, dalam prinsip, dalam liturgi, dalam budaya, dan lain sebagainya. Organisasi gereja bisa beda. Prinsip bisa berbeda. Doktrin bisa berbeda. Tata cara liturgi bisa berbeda. Tetapi kita semua sesungguhnya diikat dalam darah yang sama, yaitu darah Kristus. Itulah kesatuan di dalam perbedaan. Kalau Bapak Ibu Saudara jeli membaca Alkitab, kita menemukan kata satu itu 5 kali di Yohanes pasal yang ke-17. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya ya. Kata satu itu ditulis sampai 5 kali. Mengapa? Kalau Bapak Ibu Saudara pelajari Alkitab, sebab Tuhan itu membaca ada titik-titik rawan perpecahan dalam kehidupan murid-murid sepeninggal Tuhan Yesus. Waktu Tuhan masih bersama-sama dengan murid-muridnya, para murid ini sudah bertengkar. Siapa yang terbesar di antara mereka? Ya, sudah mempeributkan siapa yang terbesar di antara mereka. Coba baca Markus 9 ayat 33 sampai 35. Markus pasal 9 ayat 33 sampai ayat 35. Ya. Kemudian tibalah Yesus ya. Dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, ya. Mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ya.
Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa menemukan 3 prinsip sungsang di dalam Alkitab. Tuhan berkata, siapa yang mau menjadi terdahulu berada di depan, hendaklah ia menjadi yang terakhir. Menjadi pelayan dari semuanya. Ada 3 prinsip sungsang yang dicatat dalam Alkitab. Yang pertama, jalan ke atas adalah ke bawah. Jalan ke atas itu bukan sikut sana, sikut sini, tendang sana, tendang sini supaya bisa naik ke atas. Tidak. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Akhirnya kita ditinggikan pada waktunya. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat memang tidak mudah. Kita mengakui tangan manusia bisa dipakai untuk menekan kita. Tapi ada batas waktunya. Ya. Tuhan bisa pakai tangan Sarah untuk menekan Hagar, tetapi ada waktunya. Nah, Rasul Petrus berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Mengapa? Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Banyak dalam Alkitab ayat yang mengingatkan kita tentang kecongkakan atau kesombongan. Mengapa sih orang itu bisa sombong? Sebab punya kelebihan. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah membaca ya kisah dari Muhammad Ali, petinju ya. Ketika petinju Muhammad Ali sedang berada di puncak ketenarannya, dia pergi dengan bepergian dengan pesawat terbang. Ketika pesawat hendak take off, seorang pramugari mengingatkan Muhammad Ali untuk mengenakan sabuk pengaman. Muhammad Ali dengan lantang dan sombongnya menjawab, Superman tidak perlu pakai sabuk pengaman. Dan dengan cepat juga pramugari menjawab, Superman tidak perlu naik pesawat terbang. Ya, lalu Muhammad Ali segera memasang sabuk pengamannya. Orang itu bisa sombong karena punya kelebihan. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, jangankan punya kelebihan. Lawang enggak punya kelebihan saja kadang ya bisa sombong kok ya. Ya. Itu sebabnya dikatakan rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nanti kita ditinggikan pada waktunya. Nantikan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jangan seperti Absalom ya, mengkudeta Daud bapaknya. Tidak belajar bagaimana Daud bisa naik tahta. Lewat pergumulan, hendak dibunuh Saul berkali-kali. Tapi kita lihat kalau sudah waktunya, luar biasa hasilnya. Ya. Prinsip sungsang yang kedua, cara untuk memerintah adalah melayani. Ya. Kalau mau memerintah, bukan duduk di kursi singgasana, bukan duduk di kursi yang paling tinggi, tapi kalau mau memerintah, firman Tuhan berkata, adalah melayani. Matius 20 ayat 25 sampai 27. Matius 20 ayat 25 sampai ayat 27. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ya, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ini prinsip sungsang Bapak Ibu Saudara sekalian yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau mau jadi besar, kalau mau di atas memerintah, jalannya sekali lagi tidak singkirkan kanan dan kiri, ya, tapi merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bangsa-bangsa, ya pemerintah bangsa-bangsa itu memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tapi untuk kita tidak demikian, ya.
Tuhan sudah mengajarkan prinsip sungsang. Jalan ke atas adalah ke bawah. Cara untuk memerintah adalah melayani. Ya, mengapa murid-murid ini pengen jadi besar? Sebab besar itu berarti kuat. Besar itu berarti yang terutama. Besar itu berarti bisa memerintah. Ya, besar itu berarti bisa menguasai. Itu sebabnya di tengah jalan mereka memperebutkan siapa yang terbesar. Dan kalau Bapak Ibu Saudara membaca ulang di Markus 9:33 sampai 35 tadi, Tuhan bukan tidak tahu. Ya, coba bisa dibayangkan Tuhan berjalan di depan, 12 murid berjalan di belakang. Lalu mereka bertengkar memperebutkan siapa yang paling besar. Tuhan menoleh. Ya, Tuhan tanya, apa yang kamu perbincangkan? Ya. Mungkin Tuhan belum menoleh ya, tidak ya? Ya, saya keliru. Dikatakan setelah sampai di rumah, Tuhan itu baru bertanya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tidak ada yang berani jawab, saudara. Sebab mereka memperbincangkan siapa yang paling besar di antara mereka. Lalu Tuhan mengajarkan, ya, dengan mengambil seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Jadi ini prinsip sungsang yang kedua. Prinsip sungsang yang ketiga, cara untuk hidup adalah mati. Kematian daging kita itu membuat orang lain mengalami kehidupan secara rohani. Selama dagingnya belum mati, mohon maaf ya, masih hidup dalam kekerasan, ya, tidak mau ngampuni, ya. Nah, kalau dagingnya masih menyala, rohnya mati. Tapi kalau rohnya itu menyala, dagingnya mati. Salah satu saja, Rasul Paulus berkata, aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup. Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup dalam iman. Ya, hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ulang 3 prinsip sungsang. Jalan ke atas adalah ke bawah. Cara untuk memerintah adalah melayani. Cara untuk hidup adalah mati. Berapa banyak orang yang melihat Kristus dalam hidup kita lewat kematian daging kita. Jangan di luar sana orang berkata, Kristen kok gitu, Kristen kok gak punya kasih, Kristen kok gak ngampuni, Kristen kok begini. Ya, tidak ada kesaksian yang baik. Jadi cara untuk hidup membuat orang lain hidup secara rohani, kita harus mengalami kematian daging. Nah, saya kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Perhatikan doa Tuhan Yesus yang terakhir. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, disesah kemudian disalibkan. Dalam Yohanes 17 ini kita menemukan 4 ayat. 5 kali kata satu menjadi satu. Ya. Di pasal 11, di ayat 11 bagian B. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Ayat 22. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ayat 23. Engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu. Sebuah kalimat yang diulang-ulang tentu punya penekanan penting, ya. Kalau kita sebagai orang tua ngomong sama anak, pesan 1 kali, ya, 2 kali sampai 3 kali, itu pesan penting yang tidak boleh diabaikan. Nah, Tuhan Yesus berkata supaya mereka menjadi satu itu sampai 5 kali. Sekali lagi saya berkata mengapa? Sebab Tuhan itu membaca ada titik rawan perpecahan dalam kehidupan murid-murid sepeninggal Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus masih bersama-sama mereka saja, murid-murid sudah mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, tadi saya berkata murid-murid mengapa mempertengkarkan yang terbesar? Sebab terbesar itu berarti kuat, hebat, bisa menekan yang lain, bisa menguasai yang lain. Ya, nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara membaca sebelumnya di Yohanes 13 ayat yang ke-34 Tuhan memberi perintah supaya mereka saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Kata saling itu tidak bisa menuntut sebelah saja. Ya, saling mengasihi. Kalau kita mau dikasih, kita juga bisa mengasihi. Di Yohanes 13 Tuhan sudah berkata, memberi perintah supaya saling mengasihi. Di ayat 17 Tuhan berkata supaya mereka menjadi
satu, ya, di pasal 17. Nah, mengapa kita harus saling mengasihi? Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab keluarga, gereja yang terpecah tidak dapat melakukan pelayanan kepada yang sakit, yang lapar, yang terhilang di luar sana. Perpecahan ini menjadi penyakit keluarga dan gereja yang harus disembuhkan dengan segera. Dan semua orang percaya dalam gereja bertanggung jawab ikut serta menyembuhkan atau mendamaikan kalau ada perselisihan dan menjaga kesehatan rohani di dalam gereja. Karena perpecahan itu akan melumpuhkan tubuh Kristus untuk bertumbuh dan memenangkan jiwa bagi Kristus. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat yang ke-25, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Untuk menjaga kesatuan itu dibutuhkan kasih. Untuk bisa terus mengasihi itu dibutuhkan kata pengampunan. Ya, jadi untuk menjaga kesatuan itu dibutuhkan kasih. Biasanya batas maksimal pengampunan kita itu kan cuma 3 kali. Ya, kalau sudah 3 kali, sudah tiada maaf bagimu. Kamu memang orang yang tidak layak dibaikin, tidak layak ditolong, tidak layak diampuni, ya, tidak layak diperlakukan baik. Petrus pernah bertanya, Tuhan mengampuni sampai berapa kali? 7 kali? Bukan. 70 kali 7 kali. Bukan soal jumlah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan soal jumlah 490 kali. Dan kita belajar dalam kehidupan ini, tidak ada orang salah sama kita 490 kali. Kalau saya salah sama Tuhan 490 kali mungkin lebih, ya. Karena kadang bilang sudah tobat kumat lagi, bilang sudah tobat kumat lagi, ya. Tapi kalau manusia salah sama kita sampai 490 kali tidak ada. Dan kalau Bapak Ibu Saudara membaca Lukas 17 ayat 3 dan 4 dikatakan, kalau ada seseorang yang berbuat dosa terhadapmu sampai 7 kali, ya, Lukas 17 ayat 3 dan 4, lalu dia datang kepadamu dengan menyesal dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia, ya. 1 hari 7 kali, ya. Rasanya mustahil ini, Saudara. 3 kali saja kita sudah tiada maaf bagimu. Ini sehari loh 7 kali, ya. Sehari 7 kali. Mana ada, ya. Sekali lagi ini bukan soal jumlah. Sehari 7 kali, sebulan 210 kali. Setahun 2.520 kali, ya. Nah, kalau itu seumur hidup 60 tahun, berapa kali itu, ya? Nah, sekali lagi masalahnya bukan jumlah, bukan soal jumlah. Masih ada ayat yang lebih ekstrim lagi yang Tuhan Yesus katakan dalam Alkitab. Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya, sepertinya kan tidak masuk akal. Misalnya ada orang salah, ya, pukul kita pipi kanan ini, tiba-tiba ditampar pipi kanan. Lalu kalau kita nurut firman Tuhan ini, ya, secara hurufiah, kalau kita berkata, oh iya, firman Tuhan berkata pipi kanan ditampar, yang kiri sekalian gini. Oh enggak begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, tidak begitu, ya. Kita akan lebih mudah memahami perkataan Tuhan Yesus ini seandainya kita memahami budaya Yahudi yang berkembang saat itu. Dan ketika kita membaca ayat ini, tidak boleh diartikan secara harafiah. Sebab ayat ini tidak bicara tentang soal tampar-menampar. Tapi ayat ini berbicara bagaimana kita melepaskan pengampunan kepada orang yang melukai, yang merugikan kita, yang menyakiti kita. Nah, Matius menulis lebih jelas dengan menggunakan istilah pipi kanan dan pipi kiri. Ya, dalam budaya Yahudi ada perbedaan menampar pipi kanan dan pipi kiri. Kalau yang ditampar pipi kiri, maka yang dirasakan sakit secara fisik saja. Tapi kalau yang ditampar itu pipi kanan, maka itu bukan hanya sakit secara fisik, tetapi juga sudah merupakan simbol penghinaan, ya, sehingga ada rasa sakit secara psikologis. Maka jika orang menampar pipi kiri, orang itu akan didenda 200 dinar. Tapi kalau yang ditampar pipi kanan, itu dendanya menjadi 400 dinar.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kualitas kasih kita akan terlihat pada saat kita disakiti, ya. Mau ukur kualitas kasih gampang. Ketika kita terluka, ketika kita dirugikan, diperlakukan tidak adil, apakah kita masih bisa berbuat baik, melakukan dengan baik? Kalau kita membalas sama-sama dengan kejahatan, nah itu kualitas kasih, kasih yang semu, kasih yang pura-pura. Nah, jadi saya berkata sekali lagi, pengampunan itu diberikan sebanyak yang diperlukan. Terus menerus, ya. Mengampuni itu seperti orang yang membuang racun dari tubuh kita. Mengampuni itu berarti membuang rasa sakit dan membuang hak kita untuk membalas. Contoh yang paling baik adalah Nelson Mandela. Ya, Nelson Mandela bukan hanya sosok yang memperjuangkan kebebasan demokrasi di Afrika Selatan, tapi lebih dari itu, Nelson Mandela adalah sosok yang memiliki hati emas. Ya, Mandela dipenjara 27 tahun oleh lawan politiknya. Dia dituduh dengan dakwaan palsu dan penuh rekayasa. Ketika Mandela keluar dari penjara dan kemudian berhasil menjadi presiden Afrika Selatan, dia tidak dikuasai kebencian dan niat untuk balas dendam terhadap lawan-lawan politik yang dulu memenjarakannya. Mandela bahkan menolak usul dari panglima tentaranya untuk menangkap lawan-lawan politiknya. Mandela mengajarkan bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan, kebencian dengan kasih. Nah, apa yang kita lakukan? Ketika kita sudah begitu dilukai oleh seseorang, dan kini kita punya kesempatan untuk membalas dendam, mampukah kita mengampuni? Seberapa luas ya dan lapang ukuran hati kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang besar, maka kita harus memiliki hati dan jiwa yang besar. Dan ini ditunjukkan melalui sikap kita yang mau mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita. Ya. Seseorang yang bijak berkata tentang pengampunan, memaafkan memang tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi di masa lalu, tetapi akan melapangkan jalan kita ke masa depan. Kebencian dan sikap tidak mau mengampuni sebenarnya sedang menutup jalan untuk masa depan kita sendiri dan menutup pintu berkat untuk kita. Kalau kita mengampuni, kita membuka jalan yang lapang untuk masa depan kita, terutama membuka keran pengampunan Tuhan Yesus atas segala dosa dan kesalahan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tentang doa. Tuhan itu kan tidak mempersulit Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita ingin doa kita dijawab oleh Tuhan, selain kita memiliki hidup yang benar, ya, karena kehidupan yang benar ini menjadi jalan untuk kita mendapatkan jawaban. Ya, Yakobus berkata, doa orang benar, bukan doa orang pintar ngomong, bukan doa orang yang setia, tapi doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan saya berkata Tuhan tidak mempersulit kita. Karena Tuhan tidak berkata kumpul 20 orang. Kumpul 200, 2 juta, 20 juta. Untuk berdoa bersama-sama. Tidak. Tuhan berkata, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. 2 saja. Bisa suami istri, bisa papa dengan anak, mama dengan anak, kakak dengan adik. Kalau kita hidup sendiri, cari mitra doa. Ya, doa disertai dengan kehidupan yang benar. Doa dengan sepakat. Kenapa dengan kehidupan yang benar? Pemazmur berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Berdoa dengan hati yang bersih. Injil Matius berkata, kalau kamu mempersembahkan sesuatu di atas mezbah, lalu kamu teringat ada sesuatu dalam hati saudara, tinggalkan persembahan itu. Pergi berdamai dulu. Ya. Kita lihat harga perdamaian di hadapan Tuhan jauh lebih tinggi daripada mezbah yang kita bangun. Jadi mengapa cuma dikatakan 2 orang? Ya. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya membuat kesepakatan. Ya. Karena natur keberdosaan kita yang membuat kita merasa lebih dari orang lain. Tiap-tiap kita pasti menginginkan ide kita, saran kita diterima dan bukan orang lain. Dan itu yang menghambat kesehatian dan kesatuan.
Karena itu Tuhan mengingatkan 2 orang saja sepakat meminta sesuatu. Maksudnya 2 orang itu akan lebih mudah melihat kelemahan dan kekuatan, mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Ya, tujuannya agar kita menjadi orang yang rendah hati, dan orang yang rendah hati itu dikenan Tuhan sehingga apapun yang kita minta akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Sebuah ilustrasi yang baik bagaimana kita bisa mengapung dalam kesatuan ya. Apa yang terjadi kalau mur baut itu kita letakkan di atas air laut? Apa yang terjadi jika kita melakukan hal yang sama dengan mesin, dengan baling-baling, dengan potongan-potongan besi? Jelas kita tahu bahwa benda-benda itu akan tenggelam. Tetapi apa yang terjadi jika benda-benda itu kita rangkai menjadi sebuah kapal? Apakah kapal itu juga akan tenggelam saat berada di laut? Tidak, ya, tidak. Kita lihat ada bagian-bagian kapal yang jika berdiri sendiri-sendiri akan tenggelam. Mesin bisa tenggelam, baling-baling bisa tenggelam. Tapi jika bagian-bagian kapal itu dibangun bersama-sama, maka kapal itu bisa mengapung. Itulah keajaiban dari kesatuan. Bersatu kita sukses, sendiri kita tenggelam. Bersama-sama kita mengapung, kita melawan badai. Bapak Ibu Saudara sekalian, perbedaan itu memang bukan halangan untuk kita menjalin kesatuan. Jangan sampai perbedaan membuat anggota tubuh Kristus terpecah dan tercerai-berai. Tuhan menghendaki umatnya bersatu seperti dalam Yohanes pasal 17 ya. Nah, jika gereja Tuhan bersatu, maka kekristenan akan berdampak secara luar biasa. Sebaliknya, jika gereja terpecah belah, maka itu sama seperti anggota tubuh yang tidak bisa terkoordinasi dengan baik satu sama lain. Meski berbeda, tapi alangkah indahnya kalau kita semua bisa bergandeng tangan dalam kesatuan. Tidak hanya menjadi satu kesatuan, tapi juga menciptakan keselarasan atau harmoni. Ya, Bapak Ibu saudara perhatikan lagu-lagu yang indah itu sebenarnya hanya disusun dari 7 nada yang berbeda. Ketika 7 nada tersebut mau disatukan, maka terdengar alunan melodi yang indah dan sangat selaras. Selaras itu artinya tidak ada satu nada yang lebih penting dari nada yang lain atau lebih menonjol dibandingkan dengan yang lain. Tapi nada yang satu dengan yang lain saling melengkapi. Bukankah sangat indah jika terjadi keselarasan dalam anggota tubuh Kristus? Harmoni tercipta jika ada kesatuan dari berbagai nada yang berbeda. Tapi untuk mencapai kesatuan sekali lagi dibutuhkan kasih. Ya. Untuk bisa memelihara kasih dalam hidup kita dibutuhkan pengampunan. Ya, tanpa kasih semuanya menjadi rusak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ketika terjadi perpecahan di jemaat Korintus ya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17 ya, kita lihat akar permasalahannya karena jemaat mulai muncul kelompok-kelompok kecil yang tidak berpusat pada Kristus sebagai jemaat ya. Satu kali ada seorang pendeta yang ditanya ya, bagaimana bisa mencapai hidup dalam kesatuan. Pendeta ini menjawab, untuk menggambarkan sebuah kesatuan yang utuh, itu digambarkan seperti sebuah roda sepeda. Ya. Pendeta dari gereja ini pada suatu saat ya, ditanya bagaimana dengan perbedaan asal-usul, bakat dan kepribadian jemaatnya dalam hidup dan bekerja secara harmonis di bawah satu atap. Lalu pendeta ini berkata, kami ini seperti sebuah roda sepeda. Sepeda itu punya pelek, ya, punya jari-jari, punya poros di tengahnya. Nah, pelek itu bagaikan dinding gereja sekeliling kami. Tetapi dinding itu hanya menyatukan kami secara lahiriah. Sekarang dari pelek, seluruh rangkaian jari-jari itu berputar ke tengah, ya, ke tengah-tengah tempat poros berada. Dan poros itu menyatukan jari-jari. Jari-jari itu adalah seluruh anggota komunitas gereja. Porosnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Pelek rodanya adalah gereja. Dan kita akan melihat bahwa sebuah roda itu akan semakin, ya, sebuah roda itu melekat kepada poros dan mereka akan semakin mendekat satu sama lain. Ya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai ayat yang terakhir, Tuhan mengingatkan saya di 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7. Ya. Saya akan baca ini sebagai ayat yang terakhir. 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Perhatikan, waktu membangun rumah Tuhan, batu-batu itu sudah dipersiapkan di penggalian, sudah diolah. Tidak ada yang menonjol ke sana, menonjol ke sini, ya. Sehingga ketika dipasang, ya, tinggal pasang saja. Sudah tidak kedengaran lagi suara palu, suara kapak atau suatu suara perkakas besi manapun selama pembangunan rumah itu. Kalau hidup kita ini sudah dikerjakan, diasah, ya, yang menonjol dikikis, ya, masing-masing mengalami proses, maka kita akan terbangun menjadi tubuh Kristus yang saling melengkapi satu sama lain sehingga terwujud sebuah kesatuan yang luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara perhatikan, ini adalah kerinduan Tuhan, ya. Tuhan menolong kita bisa menikmati janji Tuhan, dan Tuhan tolong kita gerejanya bisa menjadi satu dalam tubuh Kristus. Tuhan itu luar biasa. Tuhan berdoa supaya kita dipelihara dalam namanya, supaya kita dilindungi dari yang jahat, kemudian supaya kita dikuduskan dalam kebenaran, dan kita terus menjaga kesatuan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Ibu Pendeta Maria buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, selamat malam.